Ibu Dr. Hajah Munifah Sanwani MSI. Waktu sinarang tempat mangganyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim ala lisanin nabiyil amin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarram wal muhtaram, guru kita bersama Kiai Haji Deden Ali Asadullah beserta keluarga, yang kami banggakan, kami muliakan, mangersa sadayana ibu-ibu, pimpinan majelis taklim, ibu-ibu, para asatizah, ibu-ibu jamaah majelis taklim Al-Istiqamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para alim ulama, tokoh masyarakat setempat, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat serta karunia-Nya. Saya khususnya dapat bersilaturahmi kepada ibu-ibu jamaah pengajian di Pondok Pesantren Al-Istiqamah. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Ibu-ibu jamaah rahimakumullah, kalau saya ngomong bahasa Indonesia ngerti nggak? Ngerti ya? Daripada saya ngomong bahasa Sunda belepotan, ayo coba. Nggak ngerti. Ini yang cantik-cantik, seragamnya cantik, sana cantik seragamnya, sini cantik. Ngomong-ngomong udah pada lunas belum? Kan biasanya mah kan kalau mama di saya di sana di sana, kalau mau maulid dia seragaman, kalau mau Isra Mi'raj dia seragaman, tapi utangnya setahun kagak lunas. Di sini mah alhamdulillah enggak ya. Cinta kepada Rasulullah. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha
أبداني وشفائها ونور الأبصار وزلائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان ونور الأبصار وجلائها وصحبه wasallim. Salawat. Ngapain sih kita salawat? Salawat itu menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah. Satu. Dua, salawat itu kita punya harapan. Apa itu harapan? Bukan kita berdoa kepada Rasulullah, bukan kita minta dikabulkan oleh Rasulullah, bukan, tapi kita mendoakan Rasulullah. Salli, khitabnya adalah khitab fi'lu amrin. Ya Allah, sampaikan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sampaikan salawat salam kita kepada Rasulullah. Sampai saat ini kita udah melihat sosok Rasulullah belum? Kita cinta, Bu. Namanya cinta mah, Bu. Kalau cinta beneran, saya mau nanya sama Ibu, lebih cinta suami apa cinta Rasulullah? Ibu-ibu gak berani jawab. Bu, cinta suami, cinta Rasulullah? Yang jawab ente, bocah kecil. Gue nanya mama. Mama, cinta Rasulullah apa cinta suami? Gua jawab cinta suami, takut dibilang kagak cinta sama Rasulullah. Gue jawab cinta sama Rasulullah, ntar suami gue suruh kawin lagi. Mahabbah, cinta itu ada dua. Cinta karena kalbu, karena Allah. Cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, Bilal bin Rabah, Sumayyah keluarganya, cinta karena Allah. Ahad, ahad, ahad. Disuruh ngapain pun, kalau belum sholat, ninggalkan sholat, hati rasa gelis. Kalau cinta sama suami, cinta sesama kita, ngelihat bajunya melipir aja udah cen. Iya Pak ya. Ini ada pondok, pondok laki-laki, pondok perempuan, ikhwat wa akhwat, ikhwan wa akhwat ya. Ya gue juga kan rasain muda. Rasa cinta pasti ada pada makhluk. Ayo apa? Pura-pura lupa. Ya, kenapa? Karena kata si gadis, kata si ikhwan, kata si akhwat, apa katanya?
tar dulu ya, gue ke depan dulu. Padahal dia sambil jalan ke depan, matanya mengelirik. Itu temen gue, itu gebetan gue. Ada enggak lagi nyuci? Gue mau ikut bakti sosial ke belakang bentaran. Ngeliat mana baju kotak-kotak pacar gue ya. Cuman ngeliat baju kotak-kotaknya doang. Kagak ngeliat mukanya. Padahal pas nengok bukannya dia, emang enak. Iya apa ya? Itulah rasa cinta karena nafsu. Ih, boleh. Sah. Di pondok boleh nggak? Boleh. Yang penting jangan ketahuan Ki Aden. Bunda ngajarin, iya Bunda ajarin, jangan boleh ketahuan. Kalau ketahuan ntar diskor sekolahnya. Mendingan ngumpet boleh. Daripada disembunyiin jerawatnya segede-gede jengkol. Iya kan? Kata emak, ini mah ustazah kurang asem. Gua mondokin anak gue di sini malah disuruh pacaran. Kita bicara rasa Bu, cinta sama suami apa Rasulullah? Bu, cinta sama suami apa Rasulullah? Kayaknya ibu-ibu mah takut banget jawabnya. Aduh. Gue serba salah ini kalau jawab. Jawab cinta Rasul, ntar bagaimana? Jawab suami, ntar bagaimana? Yang penting dua-duanya Kenapa dua-duanya cinta? Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridho Allah pada ridho kedua orang tua. Murka Allah pada murka kedua orang tua. Buat siapa? Buat suami istri bagaimana? Waridallah fi ridal walidain untuk anak, sedangkan untuk istri ridallah fi ridho zaujuki. Ridho Allah bagi istri adalah ada pada suaminya. Jadi kalau ibu-ibu jawab cinta sama suami, kagak bakalan kata Bunda, ibu berarti enggak cinta sama Rasulullah? Enggak. Coba saya tanya sekali lagi, Bu, cinta pada Rasulullah, cinta pada suami? Ridho Allah pi ridho zaujuki. Ridho Allah pada ridho suami Anda sekalian. Bu, cinta Rasul, cinta suami? Cinta Rasul, cinta suami? Berarti gak kecinta dong sama Rasul, agak masuk surga. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Apa katanya? Pada hari yauma la yanfa'u malun, tiada berguna tuh harta yang kita miliki banyak, diumpet-umpetin, anak minta kata kita nggak ada, buat mondok ngutang melulu, bayarnya telat terus karena nggak ada duitnya katanya, padahal diumpetin. Itu kalau mau pergi, kalau dulu mah ya zaman dulu emak-emak pakai jilbabnya kan kelihatan ininya ya, pakai kerudungan ya, kalungnya gede-gede, gelangnya gede-gede. Kalau sekarang mah nggak punya kalung nggak ketahuan ya, karena jilbabnya gede-gede. Disimpan di gelangnya gede-gede. Gelangnya gede-gede, anaknya sekolahnya nunggak. Malu apa malu? Malu dong. Harta itu di rumah bangunannya oke, mobilnya cakep-cakep boleh ngeridit. Kemudian pakaiannya bagus-bagus, tokonya banyak, harta itu malun.
sawahnya banyak. Sawahnya banyak. Apa itu? Malun. Ketimpa Cianjur gempa, hancur semua enggak? Hancur. Malun. Wala banun. Anak yang cantik-cantik, anak yang ganteng-ganteng, anak yang tampan-tampan, tidak ada arti apa-apa di hadapan Allah. Illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah, menghadap Allah, biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sejahtera, dengan hati yang tenang. Kalau datang kepada Allah dengan hati yang selamat, kalau enggak, gimana nih kalau enggak? Rangkaiannya kita lewatin. Mana rangkaiannya kita lewatin? Meninggal dunia sakaratul maut. Udah sakaratul maut, hidup di dunia nggak usah kita hitung. Kenapa? Saya sering sampaikan. Coba sama-sama sama ibu. Ibu sering baca nggak nih ayat? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarak. Coba sama-sama. Tabarakalladzi biyadihil wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqal mauta wal hayat wa huwal azizul ghafur. Apa artinya? Coba Bunda dengerin artinya apa, ayo. Ayo artiin. Ibu-ibu mah, saya hafal Quran, saya ngerti bahasa Arab, hafalannya jalan, kemudian sapinahnya tuntas, khoridahnya jalan, alfiahnya oke. Kata kita, pas coba artikan, nggak ngerti, gue yang penting hafal Quran. Ketemu sama orang Arab itu baca padahal dia lagi ngatain kita, lagi ngejelek-jelekin kita, ngomongnya pakai bahasa Arab serius banget. Kita taunya kalau ngaji baca doa pakai bahasa Arab. Itu orang Arab ngomong bahasa Arab, kita lagi amin, amin, amin. Padahal dia lagi ngomongin kita. Pas kita tahu nyesek, gak taunya sama dia ngomongin gue mah amin amin terus. Apa sih kata Allah? Alladzi khalaqal maut, Allah menciptakan kematian, wal hayat, Allah menciptakan kehidupan. Buat apa kematian dan kehidupan itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kehidupan, kematian dan kehidupan adalah tidak lain dan tidak bukan buat menguji kita. Apa yang diuji? Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita semua paling baik amal perbuatannya. Jadi apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun yang kita lakukan, ikhlas dalam hal kebaikan, Allah balas. Dan sekecil apapun yang kita lakukan dalam hal kejelekan, Allah balas sesuai amal perbuatannya. Makanya yuk kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk apa? Menguji amal kebaikan kita, menguji amal keburukan kita. Sampai di akhirat, Bu,
Saya tidak bicarakan urusan Isra Mi'raj yang panjang, entar baru di belakang. Kenapa? Sampai di akhirat. Belum sampai akhirat, meninggal dunia, sakaratul mautnya luar biasa sakitnya. Nabi Musa ditanya, apa sih di dunia ini ujian yang paling sakit? Ujian dikejar-kejar Fir'aun nggak takut. Ujian di berbagai musuh nggak takut. Tapi ujian yang paling dahsyat adalah ujian ketika sakaratul maut. Mau meninggalnya udah sakit. Ada belum di sini yang nyobain? Nyobain sakaratul maut ada nggak? Belum ya? Mau nggak? Ih, emangnya mau sendirian di dunia? Namanya juga kan sakrun, mabok, al-maut, mati. Sakaratul maut, udah meninggal dunia. Kalau istri, suaminya nangisin, anaknya nangisin. Padahal ibu-ibu kalau mau tahu, itu suami nangisinnya cuman bentaran doang. Cuman 1 bulan. Bulan kedepannya mah udah lagi nyari-nyari. Gak apa-apa dah, lu ninggal juga. Udah lama sama gue udah capek juga. Kenapa? Kang, istrinya meninggal. Iya gak apa-apa, itu udah takdirnya harus meninggal. Sebetulnya saya mah sebelum dia meninggal juga udah punya gebetan. Beda. Kalau suami yang meninggal sama istri yang meninggal beda. Kalau suami yang meninggal, apalagi yatimnya banyak, maka kata ibu bilang, daripada saya nikah lagi, mendingan saya ngurusin yatim. Kalau saya nikah lagi, takut yatim saya digalakin sama bapak barunya. Kalau saya nggak nikah lagi, saya ngurusin yatim 5, maka saya masuk kategori ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, kata Rasulullah. Saya adalah akan duduk bersama para pengasuh anak yatim hakadha, seperti ini, memberikan isyarat kepada kedua tangannya, kedua jarinya. Kenapa kedua jarinya? Saking dempetnya. Kalau ibu-ibu mah ditinggal wafat oleh suami, Bu, suaminya meninggal ya. Ya udah napa? Kamu jangan ngomong-ngomong terus, aku jadi sedih. Makin lama makin sedih. Kalau laki-laki mah coba ada ibu tanya sama suami ibu, Papa, ya ayah, kalau mama meninggal duluan gimana ya? Gitu ibu tanya ya. PR nih. Kan biasanya begitu, Bu. Nih, kayak santriwati. Kayak anak-anak santri, anak-anak muda. Waktu masih jadi santri mah, waktu masih deket-deketan mah, Bu, waktu deket-deketan masih santriwati, santriawan, jalan bareng-bareng, udah lulus bareng-bareng dari Al-Istiqomah, ketemu lagi udah pada gede, yang satu kuliah di mana, yang satu kuliah di mana, ketemu udah gede, kita jadian beneran yuk, beneran jadian, jalan-jalan ke mall, si perempuannya santriwatinya kakinya kekilir sedikit, langsung, aduh hati-hati dong ayang, hati-hati sayang, nanti kamu celaka, hati-hati, sini akang pegangin ya, akang tuntun aja ya. Kagak boleh Bun, iya emang gak boleh, tapi kan ngumpet-ngumpet boleh kali. Pegangin tuh waktu masih muda, masih gadis ya. Pas udah nikah, 1 punya anak, 2 punya anak, sampai anaknya 5, mau ke pasar kakinya kekilir, kata suaminya apa? Emang kaki lu kagak ada matanya? Pakai itu mata di kaki. Dulu mah panggilnya ayang-ayang, karena sekarang mah udah
lahir 5 anak, manggilnya badannya udah melar semua. Dulu mah ayang-ayang, dulu mah manggilnya Barbie, sekarang mah manggilnya gendut. Dut, ada tamu nih. Panggil kayak Rasulullah, ya Humairo, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Jangan dipanggil wahai yang nurutin Rasulullah, panggil pipinya yang kemerah-merahan, lu kejedot ya. Nah itu meninggal dunia, di dalam alam barzahnya apa yang terjadi. Disitulah awal mula kita mulai mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Di situ kita baru mulai ditanya, belum masuk ke dalam alam akhirat belum. Makanya suka ada doa inna lillah wa inna ilaihi, semoga dilapangkan dalam kuburnya, semoga kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Kenapa demikian? Karena belum sampai ke akhirat. Sampai kapan di dalam kubur? Ila yaumil ba'ts, sampai waktunya tiba, yaitu hari kebangkitan. Yang sempit, yang kuburnya raudhah min riyadin niron, raudhah min riyadin nar. Kalau dalam kuburnya raudhahnya, tamannya taman neraka, maka semua yang kita lihat adalah api. Sekeliling kita yang kita lihat adalah api. Apapun yang kita ada di situ semuanya api. Tetapi kalau raudhah min riyadil jannah, aroma surga udah kita cium. Makanya waktu wudu kita disuruh baca Allahumma arih raihatal wa anta. Kalau anak pondok kagak bisa keluar dari pondok. Ya, kenapa? Itu ajaran dasar. Kalau mama yang kagak bisa, gue bingung. Gimana ayo? Allahumma arihni raihatal jannah. Request kita dari sekarang. Minta kita dari sekarang kepada Allah. Mesen kita. Besok kita mau hajatan. Ikan guramenya seminggu sebelumnya mesen enggak? Tukang ikan, saya mau hajat minggu depan. Siapin saya gerame 7 keranjang. Kok keranjang sih? Gerame 7 empangan. Banyak amat. Pesen gak? Pesen. Kita juga kepada Allah, karena tempat kita balik udah mesen. Allahumma hari ini. Ini dulu lah. Tuh kan ada ingusnya kan ya. Tahu nggak? Ini sebetulnya mah pura-pura doangan, ini begini. Sebetulnya mah ini buat ngegosok ingus gitu. Kan daripada saya gosok ingusnya pinjam itunya dia, kan mendingan ini ya. Allahumma arihni, ya Allah, aromanya surga, raihatal jannah. Jadikan ini hidung aku mampu mencium wangi-wangi surga. Udah request, udah pesen, udah add kita kepada Allah, kan gayanya anak-anak pondok sekarang gitu kan. Gue request dulu ya, gue add dulu ya, gue invite lu ya, kan gitu ya. Di sini boleh nggak pakai HP? Atau buktinya HP-nya aja anak murid santri, HP-nya ngalahkan gurunya. Coba HP-nya santri udah iPhone, ya. HP-nya guru diikat sama karet gelang. Kenapa? Santrinya mah anak orang kaya, gurunya mah gajinya cuma 1 juta. Kesian itu gurunya. Makanya ibu yang punya anak di pondok jangan suka ngut, jangan suka ngut. Bayarnya harus tepat waktu.
kesian para guru. Coba ada tanya sama guru, Ustazah gajinya berapa? Ih jangan nak, Ustazah malu gitu. Padahal kagak tahu mahalan HPNT sama gaji guru mah. Coba ada tanyain. Ya. Nah, kita mohon kepada Allah, udah request. Belajarnya mah di mana? Di PON. Bayarnya mah cuma sedikit, tapi itu ujungnya sampai ke akhirat, sampai ke surga. Lalu apa yang terjadi? Udah sampai di alam barzah, barulah dia menuju kapan? Udah yaumil ba'ts, hari pembangkitan, mulai ada hisab, ada siratal mustaqim, ada telaga, ada mizan, berbagai macam itu ada. Paling akhir, Bu, paling akhir nih, hisab dilewatin, mizan dilewatin. Mana konsekuensi mizan? Mizan tadi yang kita sebutkan, famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bu, kalau beli jengkol di pasar, timbangannya pengen anget enggak? Timbangannya pengen sempurna tidak? Pengen sempurna. Percis kita ditimbang di akhirat. Kalau sama draw, wah ini harus dicari lagi. Apa kebaikannya? Apa kejahatannya? Tiba-tiba sedikit aja ada kejahatan. Mau dimasukkan kemana? Mau dimasukkan ke neraka. Lalu ada sedikit kebaikan kita apa? Ya Allah, jangan jadi si Pulana bin Pulan. Protes. Kenapa demikian? Karena ini pantat pernah duduk di majelis ta'lim ilmu, menuntut ilmu, belum kecat. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, sama-sama, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Ayo, carilah pintu surga dengan amal sendiri. Saya sama-sama. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Bisa, Bu? Ya tuh mah kan lagi ngaji, dikasihin kue, kan matanya jadi ke kue, kan kesian ini bunda yang udah cakep begini kagak diliatin. Kasih minum ya. Allahumma sholli ala wa asghilin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiliz zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma. Allahumma salli ala
سيدنا محمد وأصغر الظالمين بظالمين اللهم صل على وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وأشغل الظالمين بظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه ajma'in. Sampai di mizan timbangan, apakah timbangannya lebih baik kepada kanan kebaikan atau timbangan kita lebih baik lebih banyak ke kirinya, yaitu timbangan kejelekan. Disitulah kita ditentukan sa'idun au syaqiyun. Selamatkah kita atau celakalah kita? Kita mulai diponis oleh siapa yang memponis kita? Yang memponis kita malaikat, para malaikat yang sedang mengawasi, sedang memeriksa kita, sedang mengadili kita. Sama juga kita diponis oleh hakim. Sama juga kita diponis oleh pengadil. Si Fulan bin Fulan ditetapkan sebagai tersangka 10 tahun penjara. Tuh, mau ngomong apa? Gak bisa ngomong apa-apa lagi. Disitulah perannya syafaatul ujma Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta-cinta sama Rasulullah. Cintanya apa? Banyak-banyak baca sholawat. Fattabi'uni, kata Rasulullah, ikutilah segala perintah aku. Mana perintah Rasulullah? Perintah Rasulullah berdasarkan perintah Allah dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, pulangnya bawa oleh-oleh. Apa oleh-oleh Isra Mi'raj? Apa oleh-oleh Isra Mi'raj? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Makanya salat 5 waktu sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj kita jadikan sebagai penolong kita, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bisabri wassalat. Jadikanlah salat dan sabar sebagai pintu tempat Anda minta tolong. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolong Anda semua, sebagai penolong kita semua. Bu, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama diperiksa pada hari kiamat oleh Allah itu adalah salat kita. Apakah salatnya benar? Sehari semalam 5 waktu, yang awalnya 50 waktu. Apakah salat kita udah benar atau tidak benar? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Pertama sekali yang diperiksa oleh Allah pada hari kiamat adalah tentang salat kita. Idza saluhat saluhal amalu kulluh. Jika salatnya bagus,
sholatnya baik, sholatnya dijaga, maka semua amal perbuatan lainnya dianggap selesai semuanya. Wa idza fasadal amalu kulluh. Jika sholatnya amburadul, sholatnya enggak bener, sholatnya inget pacar terus, sholatnya enggak konsen, maka semua amalnya pun jadi rus. Ini mah Pak Kiai Deden kalau ngaji jangan sampai siang napa? Emang kenapa? Supaya sampai rumah jam 12. Udah sampai rumah jam 12 emang mau ngapain? Karena 1:30 mau ke undangan, ulema, arisa. Terus jalannya berangkatnya sama teman-teman jam 1:30. Rencangan jemput jam 1:30. Kata Kiai Deden tuh kayak kata Kiai Aden itu, iya dah pulangnya 11:30 supaya sampai rumah jam 12. Udah sampai rumah jam 12, tujuannya supaya bisa sholat yang habis sholat makan, habis makan pergi lagi arisan, habis sholat pergi lagi ke ulam. Udah dibubarkan 11:30. Apa yang terjadi? Di depan ada teman-teman lagi ngariung, ngomongin orang, ngikut nimbrung. Emang iya lu kagak tahu dah. Emang kenapa? Itu tuh teman kita yang dulu mah pakai jilbabnya itu juga, sekarang mah jilbabnya ganti-ganti terus itu. Tahu nggak itu? Itu kan boleh ngeriditnya juga kagak dibayar-bayar. Tahu nggak, dia itu tetangga kita yang dulu cantik, padahal dia nggak dandan juga cantik, tapi sekarang mah walaupun dia cantik, menor dandanannya, pakaiannya necis keren. Emang kenapa begitu? Karena suaminya selingkuh. Ayo aja di jalan ngomongin orang. Udah selesai, cing, teteh, tapi jangan bilang-bilang ya kalau itu dari saya. Gibah sama fitnah. Sampai ke depan rumah, oh iya kelupaan mau ke warung dulu. Pergi ke warung, di warung ngerumpi lagi. Udah di warung ngerumpi lagi, sampai rumah 1:30. Udah 1:30, belum sholat, belum makan, subuh kesiangan, zuhur, apa? Asar, maghrib, isya, ketiduran. Zuhur 1:30, belum mandi, belum sholat, belum makan, udah bak dah tuh. Dia cepet-cepet nggak pakai mandi, kagak pakai makan, langsung sholat. Sholatnya baru 2 rakaat, ada yang ketok pintu, assalamualaikum, tok. Itu orang ya udah jemput saya, gue jawab lagi sholat, kagak dijawab takut ditinggal pergi. Gimana ya caranya? Hati kita khusyuk tidak? Akhirnya Allahu Akbar, kum lam, Allahu Akbar, ngetok lagi kum lam, ruku, dia ketok lagi assalamualaikum, kata gue juga lam, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Cing, mau pergi enggak? Ya, sami Allahu liman hamidah. Cing, ini teman-teman udah nungguin, bentar apa? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Ujung-ujungnya apa? Yang terjadi ini gue tunggang-tonggeng dulu udah berapa rakaat ya? Iya Pak ya? Kenapa? Otak kita jadi terbang. Padahal Bu, sholat kita mengucapkan kalimat yang bukan ada dalam sholat aja nggak boleh. Itu gara-gara apa? Gara-gara kita teledor.
Gara-gara teledor. Makanya dari banyak teledornya kita, dari banyak khilafnya kita, dari banyak kita tidak memperhatikan ajaran-ajaran Allah, minimal kita cinta kepada Rasulullah, perbanyak baca sholawat. Kenapa sih kita diperintahkan sholat 5 waktu? Kita disuruh sobar. Sobar sama sholat adalah 2 pekerjaan yang sangat sulit. Suami meninggal, teteh sobar ya, ntar juga dapat lagi. Enak aja ngomong sobar. Coba kenapa lu cobain? Kagak enak ditinggal mati teh. Iya Pak ya? Sobar, tinggal suami wafat, tinggal anak wafat, makin lama bukan makin sobar, tapi yang lada makin lama makin keingetan. Iya Pak ya? Udah ngerasain belum? Kalau belum ngerasain, cobain deh suaminya supaya mati. Nah, sobar susah. Sholat, buktinya tadi sholat 4 rakaat aja udah 7 rakaat, tunggang tonggeng udah berapa rakaat ini gue? Iya Pak ya? Iya. Itulah perintah Allah. Wa inna lakabiratun. Keduanya sholat dan sobar itu adalah pekerjaan yang berat. Illa alal khasyiin. Kecuali untuk orang-orang yang khusyuk, yang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang cinta pada Rasul, cinta kepada Allah. Dan segala perbuatan kita yang baik dicatat kebaikannya, yang tidak baik diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbula. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbula. Ayo sama-sama. Minal khataya. Ayo sama-sama. Mohon ampunan pada Allah. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan makbula. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan salihah. Astaghfirullah. Semuanya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna
amalan maqbula Rabbi zidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan salihah. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga kita dapat melaksanakan apa-apa yang menjadi oleh-oleh Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena saudara dan sholat adalah efek awal mula Rasulullah diberangkatkan Isra, diberangkatkan Mi'raj, diberangkatkan Mi'raj. Isra dan Mi'raj adalah satu kerangkaian yang berawal dari sabar dan berakhir dengan oleh-oleh ibadah sholat 5 waktu. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.